Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah tidak pernah melaporkan kepemilikan harta kekayaan dalam bentuk emas dalam data laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Harta kekayaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah menjadi sorotan setelah rumahnya dijaga ketat prajurit TNI pada Rabu, 8 Juli 2026, malam. Dalam LHKPN periodik 2022, total harta kekayaan Febri Adriansyah setelah menduduki jabatan sebagai Jampitsus tercatat sebesar Rp6.360.108.742. Lalu pada LHKPN periodik 2023, jaksa yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini melaporkan harta kekayaan dengan jumlah jauh lebih besar, yakni sebanyak Rp18.261.445.180. Terdapat kenaikan harta sebesar Rp11.901.336.438 dibandingkan laporan sebelumnya. Dalam pelaporan LHKPN selanjutnya, yakni periodik 2024 dan 2025, jumlah harta Febri tidak mengalami perubahan Rp1 pun, alias tetap sama sebesar Rp18.261.445.180. Sebagian besar kekayaan Febri Adriansyah berasal dari aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan senilai Rp14.852.820.000. Dari jumlah tersebut, jaksa yang menangani kasus korupsi di PT Timah Tbk ini juga mengungkap bahwa aset senilai Rp10.829.474.000 tercatat sebagai harta yang berasal dari warisan. Selain itu, Febri melaporkan kepemilikan kendaraan dengan nilai Rp2.310.500.000 yang terdiri dari Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun 2020, Peugeot New 2008e tahun 2018, Toyota Alphard 2.5 GA, serta Honda HR-V Ru 51.8 tahun 2018. Dalam laporan yang sama, pria yang dilantik oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada 10 Januari 2022 ini juga mencantumkan harta bergerak lainnya senilai Rp60 juta, kas dan setara kas sebesar Rp938.125. 180, serta harta lainnya senilai Rp100 juta. Tidak terdapat utang dalam laporan tersebut sehingga total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp18.261.445.180. Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah tidak lagi dijaga barisan personel TNI di depan gerbang pada Kamis, 9 Juli 2026, siang, beda dengan suasana pada Rabu, 8 Juli 2026, malam. Pukul 12 WIB Kamis, 9 Juli 2026. Kondisi di Jalan Radio I, Kramat Pelah, Kebayoran Baru, tempat rumah Febri cenderung lengang dari aktivitas penjagaan TNI. Tidak ada aparat berseragam loreng berjaga di depan gerbang rumah Febri sebagaimana tampak pada Rabu, 8 Juli 2026, tadi malam. Meski demikian, terlihat ada satu mobil polisi militer warna putih dan biru diselimuti sarung mobil transparan terparkir persis di seberang rumah Febri. Terlihat 3 pria berseragam taktikal warna biru dan merah masuk ke rumah Febri. Cuaca siang di lingkungan permukiman ini cerah dan terik. Wartawan memantau dari seberang rumah Febri. Markas Besar, Mabes, TNI menyebutkan, penjagaan oleh tentara di kediaman Febri Adriansyah merupakan permintaan dari Kejagung. Terkait pengamanan Jampitsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan, kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi, Kamis, 9 Juli 2026. Nas menyampaikan, pengamanan rumah Jampitsus Febri telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya, ujar dia. Dalam konteks ini, Nas menggarisbawahi bahwa pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang tengah berkembang di masyarakat. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri, pungkas dia, melansir dari Kompas.com. Diberitakan sebelumnya, Rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah di Kramat Pelah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juli 2026, terlihat aparat TNI. Sedikitnya ada 20 anggota TNI berada di depan pagar tinggi rumah dinas tersebut. Beberapa di antaranya terlihat duduk di taman yang berada di depan rumah. Sesekali, 1 atau 2 anggota TNI berjalan mengitari area sekitar. Taman di depan rumah itu membagi jalan menjadi 2 lajur dengan arah yang berbeda. Saat malam tiba,
Portal di Jalan Radio V yang mengarah ke rumah Febrie ditutup. Di sekitar lokasi juga terlihat sejumlah mobil berplat dinas TNI. Namun, tidak terlihat aparat kepolisian berada di lokasi tersebut.